Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan bagian kedua dari materi himpunan bilangan pecahan, di mana sebelumnya telah kita bahas tadi tentang konsep pecahan. Lalu ini akan saya bahas tentang sebelumnya telah kita bahas tentang konsep FPB dan KPK. Lalu ini akan kita bahas mengenai konsep bilangan pecahan, di mana bilangan pecahan itu membutuhkan KPK dan FPB di dalam operasinya. Di awal, siswa perlu dikenalkan dulu mengenai konsep bilangan pecahan, di mana itu dapat dimulai dengan konsep dengan pembilang satu. Setengah itu apa maksudnya, sepertiga itu apa maksudnya, seperempat itu apa maksudnya, dan seterusnya. Tentu saja dengan menggunakan media yang realistik, jadi pengenalan di awal ya. Jadi di awal itu dikenalkan maknanya dulu. Karena siswa itu kadang masih belum paham apa itu maksud dari sepertiga. Jadi sebelum dikenalkan tentang operasinya dan konsep tentang abstraknya, artinya sepertiga itu ketika diabstrakkan seperti apa, dioperasikan, dijumlahkan, dikurangkan nanti seperti apa. Sebelum ke sana, siswa harus kenal dulu. Kenal dulu tentang makna dari sepertiga itu apa, sepertengah itu apa, seperempat itu apa. Baru nanti dikenalkan dengan pembilang yang lebih dari satu. Misalnya 2/3. 7/8 itu apa, 5/6 itu apa, 4/9 itu apa, berapa, bagaimana realisasinya. Realisasi artinya perlu menggunakan media. Kalau yang paling sering digunakan dulu dalam media P4TK ya, PPTK, atau dalam dalam pembelajaran matematika realistik itu biasanya menggunakan media seperti itu, pizza ya, atau semacam mainan yang menggunakan kayu yang berbentuk seperti pizza itu, sehingga nanti mampu untuk memahami, oh kalau segini itu setengah, kalau ini itu maksudnya sepertiga, dan seterusnya. Selain itu barulah diberikan konsep mengenai bilangan rasional ya. Jadi bilangan rasional itu nanti dikenalkan setelah siswa mempelajari atau mengenali konsep dari pecahan itu sendiri. Secara realistik baru dikenalkan tentang konsep bilangan rasional. Bilangan rasional yang ini ya. Jadi konsep bilangan rasional yang ini itu nanti dikenalkan setelah siswa mempelajari atau mengenal makna dari pecahan. Jadi nanti baru dikenalkan apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ya. Nanti setelah dikenalkan tentang bilangan rasional, baru dikenalkan mengenai operasi bilangan rasional. Dalam paradigma pembelajarannya, penjumlahan dan pengurangan itu cenderung lebih sulit dipahami. Kenapa demikian? Memang karena dalam prosesnya, di dalam perhitungannya, operasi bilangan, pecahan, penjumlahan, dan juga pengurangan itu nanti memang lebih sulit. Kenapa? Karena di sana melibatkan FPB dan KPK. Sedangkan kalau perkalian hanya menggunakan perkalian dan pembagian saja. Jadi memang biasanya penjumlahan itu lebih sulit, penjumlahan dan pengurangan itu lebih sulit untuk ditangkap oleh peserta didik. Penjumlahan dan pengurangan itu nanti bergantung pada konsep KPK, sedangkan penyederhanaan pecahannya nanti bergantung pada dapat menggunakan konsep faktor dan juga FPB. Contoh di sini saya ada contoh tentang berapakah hasil dari 2/3 plus 1/5 ya. Dalam paradigmanya pengajaran itu selalu diajarkan tentang bagaimana penyamaan penyebut melalui KPK. Lalu menurut Anda apa yang dapat diperbaiki dari konsep ini ya. Jadi ini lagi-lagi saya antarkan bagaimana konsep ini memang nanti pada intinya semua akan menggunakan konsep ini melalui KPK. Nggak ada cara lain untuk menjumlahkan ini selain cara KPK. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, harapannya nanti kita mampu untuk mengajarkan konsep ini dengan menggunakan media yang realistik. Kalau misalnya kok sulit sekali mencari media yang realistik untuk menggambarkan bagaimana logika 2/3 plus 1/5 dilakukan, maka minimal setidaknya gunakanlah media yang selain papan tulis. Selain papan tulis misalnya dengan menggunakan kartu, dengan menggunakan pamflet, dengan menggunakan apalah, yang jelas sesuatu itu beda dengan yang biasa diajarkan. Sehingga walaupun medianya itu tidak mengajarkan logikanya, kalau menggunakan tadi misalnya pakai pizza, lalu kemarin waktu bilangan misalnya pakai pinjam meminjam, pakai lipat melipat dan lain sebagainya, itu kan memang mengajarkan logikanya.
Tapi mungkin saja akan ada satu waktu kita akan sulit untuk mencari media yang mampu mengajarkan logikanya. Maka dari itu setidaknya diantarkan dengan media yang non papan tulis, artinya bukan papan tulis. Bisa menggunakan kartu, pamflet, dan lain sebagainya. Minimal menarik lah. Minimal kalau tidak mampu menemukan media realistik yang aplikatif, maka temukanlah media yang menarik, gitu ya. Nah sekarang untuk medianya tentu saja itu PR dari pengajar, bukan PR dari saya. Silahkan Anda temukan sendiri bagaimana. Kalau Anda kok mampu menemukan media yang realistik untuk kasus ini, saya kira Anda nanti akan menjadi seorang penemu atau inventor. Karena setahu saya media untuk mencari bagaimana mencari media realistik untuk ini itu memang sulit. Ini agak sulit untuk mencari media realistiknya. Jadi ini merupakan tantangan bagi pengajar bagaimana menemukan media realistik untuk kasus penjumlahan dan juga pengurangan pecahan. Setidaknya saya berikan konsepnya saja di sini. Untuk konsepnya, bagaimanakah cara untuk menemukan berapa ini? Untuk menemukan hasil dari 1/2/3 ditambah 1/5. 2/3 ditambah 1/5 itu konsepnya dengan menggunakan KPK ya. Ini secara konsep ya, bukan secara pengajarannya. Kalau pengajaran seperti yang saya katakan tadi, carilah media yang realistik kalau bisa, kalau tidak ya inovatif minimal. Ini menggunakan konsep KPK, yaitu dicari kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5 atau penyebutnya 3 dan 5, penyebutnya itu adalah 15. Lalu untuk 3, karena 3 menjadi 15 itu harus dikali 5, maka 2 juga dikali 5, sehingga 2 kali 5 hasilnya 10. Sedangkan 1, karena 5 itu untuk menjadi 15 itu dikali 3, maka 1 dikali 3. 1 dikali 3 hasilnya 3. Sehingga hasilnya adalah 13/15. 13/15 karena 13 adalah bilangan prima, maka sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh yang lain misalnya berapa? 2/12 plus atau kurang sekarang ya, coba ya, atau plus dulu lah, plus 1/18. KPK-nya adalah 36 ya tadi ya, 36. 12 karena 12 untuk menjadi 36 ini dikali 3, maka 2 juga dikali 3 hasilnya 6. 18 agar menjadi 36 dikali 2, maka 1 juga dikali 2, maka hasilnya 2. Maka 6 plus 2 hasilnya 8/36. Seperti yang saya katakan tadi, konsep penyederhanaan ya. Jadi 8/36 karena dua-duanya ini bukan bilangan prima ya. 8/36 ini kan bukan bilangan prima, baik 8 maupun 36. Maka ini masih bisa disederhanakan. Seperti yang dikatakan tadi, penyederhanakan itu menggunakan konsep FPB. Berapakah FPB dari 8 dan 36? FPB-nya adalah 4, otomatis 8 itu akan disederhanakan, ini dibagi 4, 36 juga dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 36 dibagi 4 hasilnya 9. Jadi hasilnya 2/9 ya. Hasilnya 2/9. Karena 2 adalah bilangan prima, maka sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Pada intinya kalau suatu bilangan pecahan kok salah satunya baik pembilang maupun penyebut sudah merupakan bilangan prima, maka sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Itu konsep tentang perhitungan pecahan ya, penjumlahan. Untuk pengurangan sebetulnya sama saja dengan penjumlahan, bedanya nanti tinggal dikurangkan saja. Yang jelas pada intinya memang untuk penjumlahan, pengurangan itu nanti menggunakan KPK untuk penyebutnya, lalu untuk penyederhanaan nanti menggunakan FPB atau faktor. Atau faktor maksudnya gimana? Atau faktor itu artinya tidak harus menggunakan FPB. Ini contohnya misalnya ini adalah 8/36 ya.
8/36 itu sebetulnya untuk menyederhanakan tidak harus mencari FPB-nya, tapi cukup mencari faktornya. Contoh, kita cari faktornya ini kan masing-masing faktornya adalah 2. Masing-masing bisa dibagi 2, artinya 8 kita bagi 2, 36 kita bagi 2, sehingga hasilnya 4/18. Lalu baru kita bagi lagi, masih bisa dibagi 2, sehingga hasilnya 2/9. Ini cara penyederhanaan dengan menggunakan faktor. Kalau yang tadi, yang awal menggunakan FPB. Lalu yang selanjutnya tentang konsep perkalian. Ini contoh konsep perkalian. Dalam paradigma pembelajaran, siswa itu diminta untuk patuh dengan aturan bahwasannya perkalian tidak perlu ada penyamaan penyebut. Ya, ini tentu saja masalah ini. Masalah artinya bagaimana siswa nanti mampu untuk memahami konsep itu. Ya, lagi-lagi ini PR bagi pengajar, bagaimana menemukan media realistik untuk melogikakan hal ini. Untuk mampu melogikakan bahwasannya 2/3 kali 4/5 itu adalah tinggal atas dikali atas, bawah dikali bawah. Itu kan rumus ya, tapi kan itu tidak mampu dipahami secara logika. Maksudnya ketika ditanya mengapa demikian, siswa nggak mampu jawab. Maka dari itu perlu adanya suatu media yang realistik untuk mengajarkan hal itu. Nah, itu PR bagi pengajar. Bagaimana menemukan media yang realistik untuk menggambarkan 2/3 dikali 4/5. Kalaupun seperti yang saya katakan tadi, sulit untuk menemukan media yang realistik untuk melogikakan hal tersebut, maka bisa dengan menggunakan bagaimana siswa setidaknya media yang digunakan adalah media yang menarik. Menarik artinya media yang selain papan tulis, selain buku, selain proyektor. Sesuatu yang mampu untuk membuat menarik minat siswa. Ya, pada intinya kalau misalnya kita tidak mampu menggali untuk menyajikan yang ideal, yang nilainya 100, setidaknya kan kita bisa mencari yang medianya itu nilainya 75. Kalau tidak bisa menemukan media yang realistik, yang induktif, setidaknya kita mampu untuk menemukan media yang inovatif, yang menarik, yang dapat menarik minat siswa, kan gitu. Jadi kalau secara konsep ini mudah sekali ya, 2/3 kali 4/5 berarti 2 kali 4 8, 3 kali 5 18, berarti 8/15. Ini sangat mudah sekali. Pembagian itu kita juga diajarkan bahwasanya pembagian itu adalah perkalian yang dibalik, di mana 2/3 dibagi 4/5 itu artinya adalah 2/3 dikali 5/4. Ya kan? Itu juga sudah secara konsep memang seperti itu. Tapi nanti PR-nya lagi-lagi bagaimana cara untuk melogikakan hal tersebut, bagaimana untuk menemukan media yang mampu melogikakan hal tersebut, itulah PR bagi pengajar nanti. Oke, sekarang saya berikan contoh secara konsepnya dulu tentang yang tadi. Tentang tadi ya, tentang perkalian dan juga pembagian. Jadi kalau perkalian dan pembagian itu relatif lebih mudah ya. Contoh yang agak besar misalnya 2/3 kali 5/9. Sangat mudah karena memang hanya perkalian saja. 2 kali 5 hasilnya 10, 3 kali 9 hasilnya 27 ya. 27, 10/27. Pembagian misalnya 2/3 dibagi 4/5. Itu adalah 2/3 dikali 5/4. Ini kan konsepnya memang seperti ini. 10/12. Lagi-lagi kita seorang pengajar dihadapkan pada sebuah konsep atau tantangan bagaimana untuk menyajikan rumus-rumus ini dengan menggunakan media yang realistik. Bisa nggak seorang pengajar mampu untuk menggali mengapa 2/3 kali 5/9 itu 2 kali 5 3 dikali 9. Mengapa demikian? Seandainya seorang pengajar mampu untuk menyajikan kepada siswa sehingga siswa mampu mengetahui alasannya dengan menggunakan media yang real, realistik dan juga inovatif dan juga induktif, tentu saja itu akan sangat bagus sekali bagi perkembangan pemikiran logis dari siswa itu sendiri. Ya, jadi itulah tantangannya. Tantangannya bagaimana untuk menyajikan. Sedangkan di sini saya hanya akan di awal ini tentu saja
Untuk itu, untuk medianya nanti mungkin saya akan jadikan PR atau tugas, tapi untuk awal saya harapkan Anda paham konsepnya dulu saja. Konsep tentang tadi ya, FPP, KPK, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, selanjutnya. Oke, ini untuk tugas hari ini. Saya harapkan Anda mampu memahami, setidaknya kalau belum mampu untuk menemukan medianya, setidaknya Anda sudah mampu untuk mencari konsepnya dulu. Jadi konsep secara matematikanya Anda harus paham dulu. Jadi ini ada 5 buah soal, silakan dikerjakan, silakan di screenshot lalu dikerjakan. Saya kira untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Ini tugas ini seperti biasa menjadi absensi dan juga nilai tugas Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.